Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Pada kesempatan ini, Ibu Statistik 1000 halaman ingin sharing kembali kepada sahabat semua tentang kapan sebaiknya penelitian kita menggunakan software Smart PLS, kapan kita menggunakan Trisler maupun Amos ya. Jadi ini adalah SEM aliran variance ya, SEM variance, sedangkan ini adalah SEM aliran covariance ya. Jadi kapan sih sebenarnya kalau misalnya kita bikin suatu penelitian, ini kira-kira analisisnya apa? Analisis dengan SEM, apakah nanti SEM-nya itu pakai SEM PLS atau SEM covariance ya. Nanti kita akan jelaskan perbedaannya. Eh, Perbedaan penggunaan Smart PLS, Risrel ataupun Amos. Jadi ada dua kubu ya atau dua aliran. Pertama adalah SEM PLS, yang kedua adalah SEM covariance. Ini adalah referensi yang akan kita sharing ya, tutorial kali ini yang ditulis oleh Haier ya. Oleh Haier et al. Judulnya PLS Indeed a Silver Bullet. Ini saya tunjukkan dulu jurnalnya. Nah, ini jurnalnya yang ditulis oleh Haier ya. Eh, dengan start date, tulisan jurnalnya di sini. Nah, kira-kira ini judulnya PLSM Indeed a Silver Bullet yang diterbitkan oleh tadi Jurnal Marketing, dan di halaman ini adalah tentang kapan kita menggunakan PLSM versus covariant based SEM. Ya, jadi ada di sini penjelasannya. Kemudian ini adalah tabel yang menjelaskan tentang rule of thumb ya, aturan umum ya, secara umum kapan kita menggunakan SEM covariance, Risrel Amos, atau kapan kita menggunakan PLS SEM, Smart PLS. Ini ada 5 indikator. Baik, kita kembali lagi ke sini. Jadi ini jurnal yang kita presentasikan kapan kita menggunakan covariant based SEM atau Risrel atau Amos, dan kapan kita menggunakan varian based SEM menggunakan Smart PLS. Ini harus ajak dulu di awal penelitian bahwa tidak semua model persamaan struktural ya, model persamaan struktural itu menggunakan Risrel atau Amos atau menggunakan Smart PLS. Tapi kita harus tahu dulu kapan sih kita pakai Risrel Amos, kapan sih kita menggunakan Smart PLS. Menurut Haier tadi ya ada 5 kira-kira kriteria, 5 indikator untuk mengatakan kita menggunakan SEM PLS ataupun SEM covariant. Pertama adalah research goal. Tujuan penelitian kita apa? Yang kedua adalah measurement model, bagaimana menspesifikasi dari model pengukuran kita. Terus yang ketiga adalah bagaimana kita membentuk model struktural kita. Yang keempat, data karakteristik data kita seperti apa dan algoritmanya seperti apa. Yang kelima adalah evaluasi modelnya. Ini menurut hemat kami adalah jantungnya yang paling pertama. Research goal. Kita ini berangkat dari tujuan penelitian kita apa. Ya, disebutkan oleh Haier seperti ini, if the goal is predicting key. Jadi kalau tujuannya adalah untuk memprediksi variabel dari endogen ya, dari suatu konstruk tertentu, apakah variabel-variabel tersebut variasinya itu, perubahannya itu bisa diprediksi oleh perubahan-perubahan dari variabel eksogen ya, maka kita sebaiknya menggunakan PLSM. Jadi kalau studi kita itu adalah studi prediksi, maka kita memiliki analisisnya adalah yang lebih tepat adalah PLSM. Yang kedua disebutkan if the goal is theory testing. Jadi kalau misalnya tujuan kita adalah menguji teori konfirmasi ataupun membandingkan beberapa alternatif teori, maka kita menggunakan covariant based SEM. Jadi covariant based SEM itu apabila kita memiliki landasan teori yang kuat di dalam suatu model penelitian kita, lalu kita ingin mengkonfirmasi teori tersebut, model yang kita bangun tersebut berdasarkan data empiris, maka kita sebaiknya menggunakan covariant based SEM. Dan yang ketiga, apabila tujuan kita adalah studi eksplorasi atau pengembangan dari teori model struktural, misal kita ada suatu variabel baru yang kita masukkan ke dalam suatu model kita, sedangkan teorinya itu adalah masih teori development, pengembangan teori ya, teori development ya, kemudian kita bisa menggunakan PLSM. Jadi kira-kira tujuan analisis PLSM itu ada 3, yaitu studi prediksi, studi eksplorasi, atau pengembangan dari teori model struktural. Maka kita bisa menggunakan PLSM. Oke, ini jadi alasan yang pertama perbedaannya. Kalau teorinya adalah pengujian teori konfirmasi, perbandingan beberapa alternatif teori, maka kita menggunakan covariant based SEM. Kedua, if the formative construct are part of the structural model, jadi kalau model pengukurannya, nah ini penting ya, kalau model pengukurannya mengandung formatif, maka kita pakai PLSM. Sudah titik ini, udah ajak. Apabila
model pengukuran yang menggunakan formatif, model pengukuran formatif langsung kita pakai PLSM. Ya, di dalam literatur yang lain yang ditulis oleh Chin 1998 mengatakan algoritma yang dibangun di dalam covariant based SEM itu adalah algoritma reflektif. Jadi tidak benar kalau misalnya kita menggunakan model formatif, kemudian kita pakainya covariant based SEM, pakai Amos dan Risrel. Itu kurang tepat ya. Di sini disebut. Catat bahwa formatif masuk dapat digunakan, tetapi menggunakan spesifikasi khusus. Jadi sekali lagi, kalau kita menggunakan model pengukuran formatif, maka kita menggunakan PLSM. Sebaiknya di sini ditambahkan juga if the requirement specification dari error, maka kita bisa menggunakan covariant based SEM. Ya, jadi covariant based SEM itu bisa menggunakan hanya model pengukuran reflektif saja, sedangkan PLSM bisa menggunakan formatif maupun reflektif. Yang ketiga, if the structural model is complex. Nah, kalau jadi kita membuat model penelitian nih ya, variabel yang terlibatnya banyak sekali lah, katakan ada 10 variabel, item pengukurannya banyak lebih dari 100 katakan ya. Biasanya teman-teman yang bikin disertasi seperti ini nih ya, melibatkan model kompleks ya, maka bisa saja kita run dulu ya. Kalau model pengukuran itu reflektif, kita run dulu pakai Amos atau Risrel. Kalau misalnya modelnya tidak teridentifikasi, maka kita menggunakan PLSM. Jadi PLSM bisa menanggulangi pengaruh antar variabel yang sangat kompleks ya, katakan hipotesisnya sangat banyak, modelnya juga sangat banyak, item pengukuran lebih dari 100 umumnya ya, disebut model kompleks. Kita menggunakan PLSM. Ya, dalam beberapa kali saya mengolah data penelitian, membantu teman-teman mengolah data penelitian tingkat disertasi ya. Kita mengolah dengan Amos dengan Risrel, tetapi modelnya tidak ketemu, tidak teridentifikasi. Maka alternatifnya pengujian teori transisi menjadi pengujian studi prediksi, dan kita menggunakan PLSM. Kemudian if the model is non-recursive ya. Nah, ini juga penting. Kalau modelnya adalah non-recursive. Apa sih model non-recursive itu? Model bolak-balik. Jadi X mempengaruhi Y dan Y mempengaruhi terhadap X. Jadi ada looping yang bolak-balik, X mempengaruhi Y dan Y mempengaruhi X. Ini hanya bisa diolah dengan covariant based SEM. Ya, kira-kira seperti itu. Terakhir, yang keempat, yang keempat kita lihat juga sample size ya. Kalau sample size covariant based SEM itu membutuhkan sampel size yang besar ya, lebih ajak itu di atas 400. Dalam Schumacher dan Lomax 250, tapi modelnya tidak terlalu kompleks. Tapi kalau semakin kompleks model, maka kita menggunakan aturan 10 atau 20 kali dari jumlah item. Ada juga yang mengatakan 5 kali ya, tapi sebenarnya di dalam jurnal aslinya ditulis Chu and Bandler, aturan 5 kali itu adalah ketika datanya tidak berdistribusi normal. Ya, 5 kali dari jumlah item itu sebenarnya itu menggunakan asumsi datanya berdistribusi normal ya. Jadi lebih baik kalau kita menggunakan covariant based SEM, jumlah sampel size-nya 10 kali atau sampai 20 kali dari jumlah item pengukuran kita. Kemudian di sini disebutkan if the data are some extent non-normal, maka gunakan PLSM. Jadi ketika meskipun Risrel dengan Amos itu bisa menanggulangi data tidak normal, tapi kalau datanya tidak normal sampai ekstrim sekali, ya sebaiknya kita menggunakan PLSM. Ya, under normal data condition, covariant based SEM dan PLSM akan menghasilkan hasil yang tidak terlalu berbeda atau sama, are highly similar. With covariant based SEM providing slightly more precise model estimasi. Memang bahwa covariant based SEM itu lebih tujuan kepada taksiran parameter estimasi. Oke ya, jadi kalau misalnya data distribusinya tidak normal, sangat ekstrim tidak normal, maka sebaiknya kita menggunakan PLSM. Kemudian terakhir, model evaluasi. Kita melihat bahwa covariant based SEM itu memiliki global goodness of fit yang sudah dikembangkan oleh banyak peneliti ya, seperti RMC ya, CFI, GFI, NNFI, FI, kemudian AIC, CAIC, dan yang lainnya. Jumlahnya cukup banyak ya, lebih dari 20-an covariant based SEM, dan tujuan kita adalah studi mengkonfirmasi model berdasarkan data empiris. Kemudian dengan global goodness of fit tersebut kita bisa mengkonfirmasi apakah model kita sesuai atau tidak dengan data empiris, maka kita menggunakan covariant based SEM ya, menggunakan covariant based SEM. Tapi apabila kita ada sequential analysis berikutnya, sequential analysis PLSM is the best approach. Jadi apabila suatu studi kemudian ada lanjutin dari studi berikutnya berdasarkan data sebelumnya, maka kita bisa menggunakan PLSM.
Oke, ini kami rangkum dari berbagai macam literatur ya, khususnya Haier. Kira-kira perbedaannya seperti ini. Kalau pengujian teori, konfirmasi perbandingan teori, kita pakai kovarian di Israel Amos. Tapi kalau studinya prediksi eksplorasi, kita pakai PLSM. Kedua, kalau model strukturalnya, X mempengaruhi Y dan ada non-rekursif, pengaruh bolak-balik, X mempengaruhi Y mempengaruhi X, maka kita pakai kovarian. Israel Amos. Tapi kalau misalnya modelnya hanya rekursif satu arah, X mempengaruhi Y, kita bisa menggunakan PLSM. Nah, ini penting nomor 3, kalau bekerja hanya untuk model pengukuran reflektif saja. Jadi, kovarian itu hanya untuk model pengukuran reflektif, sedangkan SEM varian bisa reflektif dan juga bisa formatif. Hati-hati ya, model formatif seperti kepuasan kerja dari Lutyens itu adalah formatif ya. Dan kita juga sering melihat itu tidak pas kalau dipakai untuk pakai Israel dengan Amos. Kemudian ini membutuhkan asumsi distribusi bahwa data mengikuti distribusi normal multivariat, sedangkan SEM PLS tidak membutuhkan asumsi distribusi. Ukuran sampelnya relatif besar, 200 di atas 250 untuk model yang simple sederhana, sedangkan untuk model kompleks sebaiknya menggunakan aturan 10 sampai 20 kali. Ya, 10 sampai 20 kali dapat bekerja untuk model sampel yang kecil, tetapi lebih dianjurkan oleh Haier menggunakan aturan baku yang diterbitkan oleh Haier tahun 2021. Ini apa namanya? Menggunakan inverse ya. Inverse metode sampel lebih fleksibel. Saya tidak mengatakan kecil lagi nih ya, lebih tepat itu fleksibel sebenarnya. Oke. Lanjutkan lagi. Kemudian estimasi parameternya akan menimbulkan masalah dengan meningkatnya kompleksitas model. Ya, dengan meningkatnya kompleksitas model, maka taksiran parameter menjadi masalah, goodness of fit akan menjadi rendah, maka kita dapat menggunakan nomor 6. Ya, PLSM bisa algoritmanya menangani model yang kompleks. Kemudian yang ketujuh, penaksiran parameternya diturunkan dari fungsi distribusi normal, yaitu penaksir maksimum likelihood, sedangkan di PLSM menggunakan hasil bootstrapping atau jackknifing, ya, umumnya digunakan bootstrapping. Ke-8, taksiran parameternya konsisten, ya, sedangkan PLSM taksiran parameter konsisten pada sampel yang besar. Yang ke-9, ukuran goodness of fit-nya sudah ajak digunakan berbagai macam ukuran goodness of fit, sedangkan PLSM masih terbatas penggunaannya untuk ukuran goodness of fit. Dari sekian banyak ini, yang paling penting yang pertama adalah yang ini nomor 1 dan nomor 3 menurut hemat kami, serta ukuran sampel. Ya, jadi perbedaan antara SEM kovarian PLSM itu dalam praktek di lapangan itu adalah nomor 1 dan nomor 3 serta nomor kompleksitas model dan ukuran sampel. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya kami akan publish kapan kita menggunakan Israel dan juga kapan kita menggunakan Amos, mana yang lebih baik dan menangani data tidak normal. Coba kita publish kepada publik untuk jadi bahan pengetahuan bagi kita. Dan terakhir, mau jagoan olah data sendiri ya, seperti Superman ini jagoan olah data sendiri, bisa menggunakan olah data sendiri, kita bisa menyelesaikan skripsi, tesis maupun disertasi secara sendiri dan mandiri. Kami telah menyediakan e-book statistik 1.800 halaman. Jadi 1 tahun ini sudah kami update 800 halaman lagi. Ada Smart PLS, ada SPSS, Israel, WAL, PLS, GISP, ada Smart PLS 3, 4 yang sudah kami update, Amos maupun Stata. Semuanya full tutorial, 100% tutorial, 1 kali beli gratis seumur hidup. Ada referensi ISBN-nya, ada video tutorial yang sering kami update gitu ya. Ini jasanya 70.000, kemudian jadi 70.000 ini cukup 1 kali beli gratis selamanya. Ini nomor HP saya, silakan japri di sini. Terima kasih atas perhatian sahabat statistik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam lebih baik Indonesia.